Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sehat Ibu. Dan sekarang sudah jam 12 kalau di situ. Dan kita bersyukur juga pada hari ini pertemuan kita di tempat yang berbeda. Biasanya ada di tempat biasa, sekarang di tempat yang berbeda. Maka ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini membuat kegiatan di tempat yang banyak makanan. Insya Allah. Tapi boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Habis bayar. Bayar ya, bayar. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini LGBT. LGBT lagi batuk berarti. Bahaya dan solusinya menurut syariat Islam. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rizky, memang kondisi ini cukup meresahkan. Bahkan kemarin setelah terjadi bencana Cianjur, itu dicoba ada yang mensurvei, tercatat 200 LGBT di lokasi bencana. Memang banyak sebab-sebabnya. Ada karena merajalelanya kristenisasi di situ juga. Nah, jadi ibu-ibu yang bukan Allah, kenapa kita perlu eh, mengkaji LGBT ini? Kita kan punya anak laki, pasti kan? Atau punya ponakan, punya khawatir tetangga gitu loh. Karena dulu ibu-ibu dulu yang dikhawatirkan istri diganggu, sekarang dikhawatirkan suami diganggu oleh suami orang. Nah, bahaya kan? Jadi itu makanya perlu dikaji. Mungkin bagi kita yang merasa apa namanya tidak begitu ngeh terhadap kejadian ini, kayaknya belum terasa. Tapi ini cukup meresahkan saat ini. Nah, pada hari ini ibu-ibu yang Allah, pembahasan kita yaitu pertama bahaya LGBT, kemudian LGBT itu sebagai gerakan global, yang ketiga sikap Islam terhadap LGBT. Ya, ini pembahasan kita. Kita masuk ke bahaya LGBT. Nah, di sini ada datanya, ini Bu. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian perempuan sama perempuan. Kalau bahasa woman to woman. Kalau gay laki-laki. Termasuk biseksual ini suka dengan dua jenis. Perempuan suka, laki-laki pun suka. Ada begitu Bu. Dulu di tahun kurang lebih saya baru-baru di Pekanbaru tahun 2004 ya. Saya Pekanbaru 2001. Jadi ada kawan kita sama-sama aktivis dakwah juga melakukan. Jadi dia ingin mendakwahkan bencong di Arengka. Maka dulu ada istilahnya bencong Arengka. Memang ada. Sekarang udah di Arengka 2. Jadi ternyata ada yang mensurvei. Ternyata mereka yang tadi menjajakan gaya perempuannya itu, dia juga punya istri. Kenapa itu dilakukan? Untuk menafkahi anak istrinya. Iya Bu. Jadi
Eh, itu kejadian ya, kejadian dia. Dan itu orang yang mensurvei itu ada sampai sekarang dan ngajar juga di SMP kita. Itu yang cerita. Itu sampai mereka tuh sempat berkelahi sama bencong-bencong itu karena terganggu kan mereka. Ibaratkan mereka sedang cari nafkah, diganggu gitu loh. Nah, jadi ada biseksual itu maknanya suka dengan dua jenis. Kemudian transgender dia punya apa namanya? Punya jenis kelamin A tapi naluri seksualnya ke B. Nah, itu dia. Dia laki-laki tapi sukanya bukan harusnya perempuan tapi ke laki-laki juga. Nah, jadi ini merupakan penyimpangan dan penyakit berbahaya. Kenapa disebut penyimpangan? Karena memang di dalam ayat Al-Quran tuh, itu kan jelas perintahnya. Min zakari au unsa, dari laki-laki dan perempuan. Terus kalau ada orang meninggal, ibu mau sholat jenazah, kan beda niat laki-laki dan perempuan, betul kan? Doanya juga beda. Kalau laki-laki Allah berlahu, kalau perempuan laha. Kalau yang tadi ada nggak? Allah berlehe atau hahe hahe kayak itu. Allah berlaha dua. Tidak ada. Artinya apa? Di dalam Islam sudah difitrahkan laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Dan memang sudah disiapkan oleh Allah pasangan laki-laki itu perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Dan dari sekian banyak laki-laki pasti ada satu yang sudah ditetapkan untuk kita, yaitu suami-suami ibu sekarang. Yang suami ibu sekarang itu sudah ditetapkannya perempuan, itulah ibu-ibu, ya kan? Betul nggak? Jangan ragu pula, enggak saat aja kalau nggak bahaya itu. Nah, jadi terus apa bahaya LGBT ini? Pertama bahaya dari segi kesehatan, kedua bahaya dari segi perilaku. Kita lihat ya, Bu. Kita lihat dari bahaya kesehatan. Data dari CDC, Center for ada yang bahasa Inggris, Bu? Disease Control and Prevention. Amerika Serikat tahun 2010 menunjukkan dari 50.000 infeksi HIV baru, 2/3-nya adalah gay MSM. Male, apa ya? Male, seks Male. Male. 2/3 loh. Dari 50.000 yang terinfeksi HIV. Jadi yang 2/3-nya itu gay. Data 2010 ini dibanding 2008 menunjukkan peningkatan 20%. Wanita transgender resiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibanding wanita biasa. Apa maksud wanita biasa, Ibu? Jadi ada wanita biasa, berarti ini pelacur. Terus ada wanita yang tak biasa, LGBT. Apa tadi? Nah, transgender atau yang perempuan sama perempuan lesbian itu meningkat lebih 34 kali lipat itu bahayanya. Artinya apa? Ini kita harus hati-hati. Anak perempuan berkawan, maka di dalam Islam itu kan ada tuh. Nanti kita sebutkan bagaimana atur dalam Islam ya. Walaupun anak kita berkawan, bagaimana mengantisipasinya. Jangan pula kan sisi kita tuduh, jangan dekat kamu nanti gitu. Ya, itu bukan. Ada antisipasinya. Nah itu lebih tinggi ya daripada wanita biasa. Data dari CDC ini 2013 dari screening gay yang usianya 13 tahun ke atas, 81% terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosa AIDS. Itu bahaya kesehatannya. Bahaya kesehatannya. Kemudian penularan HIV di kalangan LGBT di Indonesia juga meningkat secara signifikan. Ditambah lagi ibu-ibu Allah di media sosial
itu kan paling viral kalau orang mengupload laki-laki bergaya perempuan, betul nggak? Betul nggak? Mungkin di TikTok ibu ada lihat. Nah, nanti eh, ini kita sendiri bisa bisa merasakan. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini lihat media sosial ada yang gaya perempuan kadang lama kita nontonnya gitu. Kenapa? Karena itulah dia setan. Setan itu kan menggoda. Jadi ibu-ibu maka Allah itu harus kita antisipasi ya. Terus jumlah sedangkan jumlah penderita HIV di kalangan PSK cenderung stabil walaupun di PSK stabil 8 sampai 9%. Bukan berarti PSK boleh kan gitu. Tapi maksudnya inilah bahaya dari segi kesehatan. Kemudian bahaya perilakunya Bu. Bahaya perilaku dari pelaku LGBT ini. LGBT yang kotor dan menjijikan dianggap perilaku yang legal sekarang. Karena memang ada yang membolehkan. Bahkan dulu Menteri Agama sebelumnya itu malah mengecam orang yang melarang itu. Karena itu namanya ekspresi seorang, kita tak boleh memaksa. Dan ada dulu opini yang terjadi dibangun sehingga umat Islam ini diminta membiarkan itu dikarenakan ada yang bilang bawaan lahir. Waktu anak ibu laki-laki lahir, nangisnya kayak mana? Biasa kan? Tidak ada kan? Kan ada nangis bencong, ada nggak itu mana nangis bencong? Tapi saya heran sebenarnya ibu-ibu, herannya begini, ketika bicara LGBT ini, herannya saya kampung saya Sumatera Utara, Medan ya. Lebih tepatnya dulu Deli Serdang, sekarang udah dipecah Serdang Brage namanya. Saya di Serdang Brage itu. Namun walaupun sekarang memang di Medan Kota kalau pulang, di kampung saya itu banyak orang laki-laki bergaya perempuan, tapi nggak suka sama laki-laki. Pernah kejadian nih ibu-ibu, maaf ini hanya cerita kisah nyata. Saya masih di sana waktu itu. Kan kalau ada laki-laki gaya perempuan, perempuan banyak suka berkawan sama dia. Banyak suka berkawan. Bahkan kalau dia berias, lebih cantik dari perempuan. Jadi berkawan. Mohon maaf, ya mereka akap, dia perempuan perempuan. Ya nginap di rumah perempuan tadi. Mohon maaf, hamil perempuan. Di kampung saya, jadi saya heran kok bisa ya. Maksudnya di sini, di beberapa kota, kok dia sukanya sejenis gitu. Itu heran. Karena kita sudah lihat, apa? Iya. Jadi dalam dia memang diformat kan karena itu kayak kalau kita lihat nanti kalau lihat solusi ya memang banyak di sana yang perempuan itu orang tua sering membangun opini pada anaknya, membangun opini sehingga memang walaupun dia tetap gaya perempuan fitrahnya tetap terjaga. Bahkan di sini ada bang saya sekampung juga gayanya perempuan ini kan paling di situasi lain yang apanya yang akan menonjol perempuannya apa dimasak dia nggak mau istrinya masak dia yang masak gitu itu saja selebihnya kalau ibu suaminya mau masak kan enakan Bu. Iya kan ah, jadi itu saya heran nah ini kan dianggap apa memang perilaku kotor kan LGBT itu kemudian WHO telah menghapus LGBT dari daftar penyakit mental. Jadi dari apa namanya kegiatan LGBT ini WHO sendiri pun sudah menghapusnya, berarti legal. Kini ada Hari Gay sedunia, bahkan sempat ada festivalnya kan, festival yang luar biasanya ibu-ibu. Kalau dulu mungkin pemahaman kita gay itu memang gayanya melentak-melentok ya. Apa namanya? Sekarang malah yang dikhawatirkan di tempat binaraga. Kan gaya ke kartu, tapi pas ditegur suaranya lunak, badannya keras. Nah, itu bahayanya. Tapi alhamdulillah ada beberapa tempat di Pekanbaru ini kita sudah masuk di tempat nge-gym gitu ya. Nge-gym kita sudah masuk ke sana. Alhamdulillah ada namanya nanti kalau ibu arah ke apa namanya arah ke Simpang Tiga dari Simpang Tiga ke arah ke Kubang dari Simpang Tiga itu ada namanya
nge-gym Bintang Raga, alhamdulillah yang punya itu udah ngaji kitab, udah ngaji kitab. Dia termasuk, dia itu termasuk sudah pernah ikut kompetisi di apa nasional ya, apa namanya itu, pokoknya menandingkan otot-ototnya. Setelah itu, setelah haji dia nggak mau lagi. Kenapa? Karena pasti auratnya terbuka. Dan alhamdulillah sudah menikah juga dia dengan orang mualaf dia juga. Dan orang yang pelatih lainnya dia juga ajak ngaji semuanya. Terus diatur kan nanti nge-gym itu adalah laki perempuan. Dia buat jadwal. Yang pagi itu perempuan, nanti dari siang sampai malam laki-laki. Kalau sebelumnya campur baur. Itu apa namanya? Dan itu ada satu lagi di air dingin di dalam. Itu ada angkasa ya namanya, nge-gymnya. Dia termasuk yang punya itu yang dikhawatirkan. Saya khawatir itu satu. Bapak nggak usah khawatir aja ikut ngaji, ikut ngaji. Dan dia termasuk humasnya Bandara Sultan Kasim. Dia buka itu, ya itu yang kita lakukan. Karena memang pertama daerah-daerah sana yang rawan. Nah, kenapa? Karena dengan otot yang kekar tadi terlindungi. Kalau dia sebenarnya G gitu, terlindungi. Akhirnya orang tuanya suruh menikah, nggak mau dia menikah. Nah, apanya? Makanya itu antisipasi kita yang kita lakukan. Terus ibu-ibu kata Allah, eh, LGBT saat ini bukan lagi perilaku individu, melainkan menjadi sebuah gerakan global yang terorganisir. Jadi bukan kesalahan individu, tapi sudah disistemkan. Kalau dulu pernah Bu, Ibu tahu John Lennon, penyanyi, tapi udah lama kali. Berarti Ibu belum hidup saat itu ya? Saya juga belum, tapi saya dapat. Ada satu masa dengan John Lennon itu, penyanyi juga. Dia penyanyi terkenal kan. Dia itu punya konsep eh, bahagia hidupnya kalau berhubungan dengan berbagai perempuan, berbagai bangsa. Terus dia bosan. Akhirnya dengan sejenis. Bosan juga dengan hewan. Nah, dengan hewan ini mati dia. Meninggal. Meninggal dalam keadaan bersetubuh dengan hewan. Nah, jadi di masa itu individu yang melakukan. Kalau sekarang sudah disistemkan, itu lebih berbahaya. Yang pertama jalur akademik dan intelektual, misalnya 6 sampai 9 November 2006 ada pertemuan 29 pakar HAM di UGM, lahir prinsip-prinsip Yogyakarta, The Yogyakarta Principle yang mendukung LGBT. Jadi mereka berseminar untuk mendukung LGBT. Kalau sudah sistem ini, Bu, ini bahaya. Apa bahayanya? Kita akan sulit nanti menjaga anak-anak kita. Di media nanti dia buka game. Kan ada yang main game. Kan ada iklannya, iklan gay. Apalagi nonton YouTube masuk iklan, iklan gay gitu. Terus anak-anak kita rasa ingin tahunya kan tinggi. Apa sih gitu? Nah, ini sangat meresahkan kita gitu. Contoh lain muncul lembaga pro LGBT di UI, Universitas Indonesia, bernama SGSC Support Group and Resource Center on Sexuality Studies bulan Januari 2012 yang lalu mendukung. Kemudian jalur sosial budaya LGBT dipropagandakan lewat advokasi, konsultasi, film, aksi lapangan, seni, media massa dan sebagainya. Tujuannya agar masyarakat menerima LGBT. Kalau dulu kan banyak pakar, mereka ini harus ada tempat. Ya, mungkin kalau kita tak sepakat dengan mereka, tapi janganlah musuhi mereka. Ada kayak gitu karena bahasanya. Padahal mereka ini dimusuhi bukan kita, Allah langsung. Kalau Allah sudah memusuhi, kita wajib memusuhi. Ya kan? Kemudian gerakan LGBT atau lain via jalur apa lewat jaringan atau komunitas. Saat ini di Indonesia ada 2 jaringan nasional pendukung LGBT.
dan ada 119 kelompok LGBT di 28 provinsi dari 34 provinsi. 28 provinsi dari 34 provinsi. Dengan jutaan pengikut. Jutaan bu, pengikut. Nah, kan gitu. Dan biasanya membuat mereka ini dilonggarkan orang tua karena punya penghasilan lebih. Bisa jadi dia nggak butuh lagi biaya sekolah, mau kuliah, kuliah mana? Kedokteran mahal tuh nak, tidak masalah pak, saya yang biayai. Gimana? Saya punya kawan, kami bisnis, ternyata bisnisnya LGBT. Jadi kita tadi kan masa nyaman bu, biaya kan berat sekarang, betul nggak? Tiba-tiba dia punya cita-cita tinggi, dia biaya sendiri dari apa maksiatnya tadi itu. Kita tidur, ini jutaan. Kemudian atas sponsor UNDP dan USAID pada 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua Bali berlangsung dialog komunitas LGBT nasional Indonesia. Pesertanya 71 orang dari 49 lembaga pro LGBT di Indonesia. Pesertanya 71 orang dari 49 lembaga. Berarti berapa orang satu lembaga? Ada yang satu, ada yang dua gitu ya. Jadi ini data, Bu. Ini kenapa harus kita kasih tahu? Kita pasti punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Dulu orang takut sama anak perempuan, kan? Khawatir sama anak perempuan kalau sendiri. Sekarang semua yang kita takutin. Jangankan anak kita, suami kita pun untuk khawatir. Tiba-tiba pulangnya, kok engsel abangnya agak kurang. Pula letok dia kena kacau tuh. Ternyata saya tinggal, bukan jangan tuduh LGBT. Nah, jadi ini ya. Terus gerakan LGBT antara lain via jalur bisnis. LGBT mendapat dukungan opini dan juga dana dari dunia bisnis. Jadi untuk mengkampanyekan itu dapat dana bahkan triliunan. Sampai dulu ada apa namanya kontes waria ya, kontes waria dan apa kontes putri waria. Jadi bintang iklan. Dan kalau kita menontonnya lucu kan, Bu? Apalagi di situasi yang susah ini banyak orang stres, nengok lucu, fresh kan gitu. Ya, secara tidak sengaja berapa waktu yang kita tonton itu mendukung menjadi sumbangsih naiknya video mereka. Ya kan? Viewernya bertambah. Kadang ada LGBT, bukan LGBT, ada wanita kayak perempuan, ada ustadz ceramah karena lebih lama kita nontonnya kayak perempuan ini pada ustadz ceramah. Ustadz paling itu gitu kan. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana ada. Ya. Merek-merek dagang dunia telah terang-terangan berkampanye pro LGBT. Kemarin kita ada acara di hotel apa tuh ya di daerah Pasar Kodim. Itu ah, agak apa deh hotel biasa gitu. Itu Aqua, itu lambang pelangi. Living One, lambang pelangi. Itu lambang LGBT. Jadi banyak ya, misalnya Facebook, WhatsApp, Line, Starbucks, lain mempunyai simbol atau emoticon yang pro LGBT. Starbucks mendonasikan sebagian keuntungannya untuk mendukung LGBT. Starbucks itu di mana-mana dunia ya. Kan di Indonesia ada, di mana-mana Bu. Kemarin kita Allah takdirkan bisa ke Turki, itu ada di sana juga Starbucks. Dan itu salah satu ikon kopi yang jadi agak bergengsi lah. Di mana minum Starbucks bangga orang. Jadi kalau udah tahu ya nggak usah minum di situ. Nah, buat kopi ini kopi Vietnam tidak mahal kan? Insya Allah. Gerakan LGBT antara lain via jalur politik atau diplomasi. Komnas HAM telah mengakui komunitas LGBT lewat pernyataan sikap Komnas HAM 4 Februari 2016. LGBT oleh Komnas HAM dianggap legal dengan dalih HAM sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Buktinya lagi di undang-undang kalau udah masuk payah merusak merubahnya. Kalau mau kita marahkan, kita yang ditangkap. Kemudian peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2012 terkait kelompok minoritas menyebut adanya gay, waria, dan lesbian. Jadi di peraturan sosial itu mereka disebut kelompok minoritas. Jadi kalau dalam konteks bahasa minoritas berarti perlu dibantu. Mereka ini sedikit. Kenapa? Kan pojok-pojokkan dia. Nah, gitu bahasanya. Tolong. Nah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi kerja tahun 2015 yang memasukkan gay, waria, dan lesbian ke dalam peraturan tersebut. Waria. Jadi artinya gini, itu sudah takdir. Ada yang bilang penyakit, ada yang bilang itu bawaan, atau ada yang bilang karena dia dulu punya latar belakang yang apa namanya, yang menyiksa dia atau yang tidak mengenakan, maka kita harus bantu nih. Itu kadang opini yang dibangun. Kenapa? Apa? Iya, iya. Artinya gini, ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung itu dengan bahasa yang tadi. Padahal kan, iya benar Ibu bilang, padahal ini bisa membuat, nah, artinya yang saya bilang tadi bukan membela dia, bukan. Tapi ini ada tokoh-tokoh ataupun eh, apa pakar hilang akal sehatnya untuk mengatakan itu. Padahal ibu aja selalu logika, kita tidak perlu pakar untuk itu. Ini bisa bahaya, kan bisa bahaya di Lombok ya. Iya, astagfirullah. Ah, iya, iya. Iya, iya. Benar-benar. Iya, benar-benar. Hmm. Oh iya, iya. Berarti dia cari pula, bisa jadi orang kawan-kawan dia, tetangganya, memberikan pengaruh itu. Iya, iya. Iya. Itu memang kerjaannya global tadi itu. Jadi seolah-olah kan kita ini kan terlalu menyanjung turis kan Indonesia ini. Seolah-olah orang Barat itu apa namanya? Apalagi kita sudah pandai bahasa Inggris, ingin praktek, tapi kadang kebablasan. Seolah-olah mereka itu kita anggap tidak tahu negeri kita. Kalau mereka itu sudah tahu duluan negeri kita. Karena di barat sana untuk mengecek negeri itu satu orang, kayak ibu tahu wartel, warung telepon dulu. Ah, kayak gitu ruangannya itu nengok Indonesia aja. Apa yang kita lakukan sekarang? Mereka tahu. Mereka tahu tuh. Apa karena setiap ada apa namanya? Ada besi, apalagi kita ada jaringan. Oh, itu gampang ngeceknya. Dan saya sudah jumpa langsung orang yang mengerti itu. Dan dia berpihak pada Amerika. Kita dakwakan dia, udah jumpa langsung. Bahkan sempat dia pernah mematikan jaringan waktu 212 di Jakarta, itu dia ya apanya orang. Dia bilang udah tobat. Makanya saat saya pakai celana cingkrang, pakai jenggot, dalam hati saya kan kambing juga jenggot itu. Enggak juga dia tobat. Tapi kita dakwahkan, Bapak ilmu kayak ini itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Tergantung ilmu ini digunakan untuk apa? Membela Islam atau malah memojokkan Islam. Kita jelaskan semuanya. Tidak hanya cukup berjenggot, tidak hanya cukup celana cingkrang, karena Pak Tani juga cingkrang celananya, karena kalau enggak becek, karena becek. Jumpa, alhamdulillah takdir Allah. Kita karena perjalanan dakwah kita kan terus kemana-mana. Jadi eh, itu kadang kelemahan kita, termasuk juga konsepnya orang Arab. Asal orang Arab benar. Kita ini kan itu, padahal paling jahat mereka itu. Karena aslinya jahiliyah.
Maka kalau tidak ada Islam, jahiliyah lagi dia. Jadi makanya apa yang Ibu ceritakan tadi kok bisa merajalela sampai ke daerah-daerah wisata seperti itu karena memang gerakan global tadi. Mereka hadir seolah-olah turis, padahal mereka itu adalah sebagai kampanye kemaksiatan. Kampanye kemaksiatan. Dan luar biasanya orang-orang di negeri kita ini bangga menikah dengan bule atau dibawa bule itu senang. Tapi nggak senang dibawa Pak Le. Kan gitu. Bule ya. Itu apa itu? Nah, maka ini jadi hal yang penting itu luar biasa informasi dari itu. Ya kan. Ini tadi ya. Ini termasuk ini juga yang sama yang disampaikan dalam dokumen UNDP PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, berarti ini internasional. Ada program pro LGBT bernama The Bay LGBT in Asia Phase 2 Inisiatif atau BELIA, disingkat BELIA. Program ini didukung kedutaan besar Swedia di Bangkok, Thailand dan Ukraina. Sasaran program belia ini adalah Cina, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Jadi tadi kalau ada sudah masuk sasaran. Proyek belia ini tersebut berlangsung tahun 2014 sampai 2017 dengan dana senilai 8 juta dolar Amerika Serikat. Ini dari data Republika. Dokumen asli program tersebut berjudul The Bank LGBT Asia di situs ya. Itu bisa dilihat situsnya Asia Pacific NDP. Nanti bisa dilihat di sana. Jadi wajar saja terjadi setelah mereka pergi akhirnya sesama Indonesia ya yang aman-aman apalagi ada anak-anak yang rajin ke masjid itu digoda sama mereka itu anak-anak pondok digoda sama mereka itu kalau sudah kena masuk ke pondok habis anak pondok itu bahayanya di Koran Republika halaman 9 pada judul Dubes AS mendukung LGBT terdapat berita pihak kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia menegaskan dukungannya terhadap pernikahan sejenis di kalangan lesbian gay. Ada Papua gay dibuat. Nanti ya ini boleh nanti sesekali mau main ke Belanda sekali ini. Kenapa saya bilang main-main? Biar jangan serius sekali, main-main aja. Kita main-main ke sana, berkunjung ada di sana itu kampung gay, komunitas gay. Nanti kita datang, ucap salam, kan bertamu nih, silakan duduk, kan duduk. Itu kan seolah-olah suaminya yang menyambut kita. Terus baru datang yang minum itu istrinya, tadi laki-laki juga, tapi laki-laki juga. Kalau kita lirik, mau dibunuhnya kita nanti. Pas kita kan gitu, thank you. Terus panjang cerita, mau disembelihnya gitu. Kenapa kamu ganggu istri saya gitu? Ngeri ya tuh, ngeri sekali. Ngeri sekali. Atau berkali-kali ngerinya, bukan sekali aja. Jadi dahsyat. Jadi ini harus kita antisipasi ya. Ini dia korannya. Nampak tulisannya nanti dibaca. Tapi paling tidak kita sudah dapat informasi itu. Nah, sikap Islam terhadap LGBT. Tadi kan udah banyak nih masalahnya. Bagaimana sikap Islam terhadap LGBT ini? Karena ini sudah meresahkan. Tidak menyamankan kita, ya kan? Pertama, Islam memandang LGBT ini sebagai kriminal. Harus dihukum dengan sanksi yang tegas. Kriminal. Jadi kalau di dalam Islam itu kan ada ada hudud, ada takzir, ada kisos, ada takzir. Cek. Jadi itu di dalam Islam. Oh iya, di dalam Islam. Oke. Ini dengar ya, Bu. Jadi di dalam Islam itu ada eh, hudud. Hudud itu sesuatu hukum yang sudah ditetapkan Allah yang harus dilaksanakan. Misalnya zina dicampur sekali, itu sudah ada ketentuannya. Kemudian bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati, dikuburkan badannya, tinggal kepala dilempar. Orang yang melempar dapat pahala, karena itu perintah Allah. Dapat pahala, Bu. Termasuk liwat.
Namanya ini liwat. Jadi melakukan tindakan kriminal hubungan laki-laki sama laki-laki kriminal namanya. Itu liwat. Kalau perempuan misalnya lesbian tadi itu beda dengan laki-laki hubungannya. Perempuan nanti takzir kebijaksanaan negara. Kalau laki-laki itu memang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi. Kalau Umar bin Khattab dinaikkan atas bukit dicampakkan ke bawah pelaku gay ini. Intinya mati. Masa Ali itu dibunuh. Bunuhnya bebas. Kalau misalnya hukum pancung, tunduk dipotong dari belakang ini. Kata orang itu nggak sakit. Karena kalau pisaunya tajam nggak sakit. Ada yang pernah kena. Jadi kita kemarin kan eh, apa namanya membeli ayam di pasar. Jadi ada kita lihat tangan abang itu agak apa. Inilah harusnya gini kan. Kenapa bang? Kena pisau. Karena saking tajamnya pisau itu tak terasa kena ya. Tiba-tiba udah berdarah gitu. Nah, pas dia diobati baru terasa sakit. Jadi di itu sebenarnya. Tapi kalau untuk LGBT memang harus disakitkan ya. Boleh membunuhnya itu macam-macam. Oh, kalau Ali kan saking geramnya, masa Abu Bakar diantukkan ke bukit sampai mati. Pegang kepalanya, bukit itu kan nggak rata tuh apanya dinding apanya tebingnya. Itu diantukkan sampai mati. Karena dia dianggap kriminal dan harus dihukum dengan tegas. LGBT disebut kriminal karena hukumannya haram dalam Islam. Kriminal atau disebut jarimah dalam Islam adalah perbuatan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Dalam kitab Abraham Al-Maliki di Zuhur Bad. Haramnya lesbianisme dalam kitab-kitab fikih disebut dengan istilah asidah, asihak ya, atau al-musahaqah. Al-musahaqah, lesbian namanya. Tidak ada khilafiyah di kalangan fuqaha lesbianisme hukumnya haram. Dalil keharamannya Ibu bisa itu ide ya. Karena tadi dari PDF dirubah ke ini ke apa namanya? Ke apa namanya? PPT ya. Lupa pula namanya. Maka tulisan Arabnya nggak kelihatan. Ntar ya kita lihat Arabnya biar jelas hadisnya. Tapi di situ nggak kelihatan ya. Jadi intinya ibu Allah itu adalah perbuatan yang dilarang Allah. Ya, haram hukumnya dan tidak boleh kita melakukan. Tapi paling tidak kita ada terjemahannya di sini. Ya, lesbianisme adalah bagaikan zina di antara wanita. Itu dalam hadisnya. Kemudian sanksi lesbianisme adalah hukuman takzir, seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu hukuman yang tidak dijelaskan oleh sebuah nas khusus. Jadi itu kebijaksanaan khalifah nanti. Jenis dan kadar hukumnya diserahkan kepada qadhi atau hakim. Bisa jadi cambuk, ya kan? Bisa. Jadi ini adalah ketentuan Islam. Takzir ini bisa berupa hukuman cambuk, penjara, publikasi. Publikasi sama diumumkan ini pelaku lesbian, diumumkan kemana-mana. Dan di dalam Islam itu perkara yang memalukan. Tergantung tingkat kesalahannya. Kemudian haramnya gay homoseksual dalam kitab-kitab fikih disebut dengan istilah liwat. Tadi saya sudah sebutkan. Tidak ada khilafiyah di kalangan fuqaha bahwa liwat hukumnya haram. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat seluruh ulama mengenai haramnya homoseksual. Ajma'u ahlul ilmi at-tahrimul liwat. Masya Allah. Nah, ini dalil keharaman liwat. Ya, Bu. Nampak, Bu? Terlihat? Nampak kali ya? Jadi ada keharaman liwat. Nah, jadi apa ya? Apa namanya? PDF. PDF. Ya, bisa kelihatan. Ini dia, dalam hadis Nabi SAW.
La'anallahu man amila amalan qamilatin wa la'anallahu man amila amalan qamilat wa la'anallahu man amila amalan qamilat. Allah telah mengutus siapa saja yang berbuat seperti perbuatan Nabi Lut. 3 kali diulang Nabi. Karena ini kejadiannya di masa Nabi Lut. Masyarakat atau umat Nabi Lut itu suka sejenis, sampai pernah datang 2 malaikat ke tempat Nabi Lut, kan gagah tuh malaikat. Mereka malah meminta 2 tamunya Nabi Lut pada itu malaikat untuk diserahkan sama mereka. Nama negerinya Sodom, maka disebut Sodomi. Sekarang itu disebut Sodomi karena negeri itu Sodom. Negeri kejadian itu namanya Sodom. Itu di masa Nabi Lut kejadiannya. Makanya kalau kita lihat, karena umatnya ini tidak mau berubah, Allah kebalikkan. Allah balikkan negerinya itu. Dan itu memancing memancing maksiat atau tegur Allah yang luar biasa. Terus sanksi homoseksual. Sanksi untuk homoseksual adalah hukuman mati. Tidak ada khilafiyah di antara para fuqaha. Sabda Nabi SAW di dalam hadis Nabi menyebutkan begini: "Ma wajadtumuhu ya'malu amala qamilu faqtulul fa'ila wal maf'ul bih." Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Baik yang satu maupun satu lagi, dua-duanya dibunuh, bukan satu orang saja. Dua-duanya dibunuh. Kalau nampak, bukan dilegalkan kayak tadi. Intinya mati, dan cara matinya dari sahabat-sahabat tadi itu macam-macam untuk melakukannya. Jadi ibu-ibu Allah, itu hukuman bagi pelaku atau liwat. Haramnya biseksual adalah perbuatan zina jika dilakukan dengan lain jenis. Jadi kan biseksual itu ada dua, Bu. Ada dua dia suka, sama perempuan dia suka, sama laki-laki pun dia suka. Ketika ketahuan dia melakukan sama perempuan, berarti disebut zina. Ya kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki berzina, cambuk mereka 100 kali. Kalau ketahuan sama laki-laki, dihukum ini. Kalau ketahuan dua-duanya, sudah cambuk baru dibunuh. Nah, gitu. Sudah dicambuk. Misalnya nih Bu ya, dalam Islam begini hukuman Bu. Dia ini ketahuan atau ada yang melihat saksinya itu cukup 4. Kalau laki-laki minimal 2 melihat perbuatan dia berzina dengan perempuan. Terus dia ada juga, karena ini itu lari kan, misalnya lari ini, akhirnya ketahuan lagi dengan laki-laki. Ini kan 2 hukumannya nih. Satu hukuman liwat, satu hukuman zina. Dihukum lu zina, campur 100 kali. Seandainya mati dia tetap ambil syarat mematikan lagi untuk hukuman homoseksualnya. Karena ini pernah terjadi di masa Umar juga, ada pelaku zina, dia minum khamar, akhirnya dia orang soleh sebelumnya, tapi karena godaan minum khamar, sehingga sama lawan jenis dia suka, dia zina, terus dicambuk 100 kali, ternyata cambuk 80 mati. Al-Gojo nanya sama Umar, ya Amil Mukminin ini bagaimana? Tambah 20 lagi, walaupun sudah mati. Kenapa? Karena kalau tidak ditambah, dia masih berdosa. Tapi kalau sudah ditambah, hukum Allahnya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap hukum Allah, aman dia. Jadi hukum-hukuman tadi itu sebenarnya untuk mengamankan kita. Kita orang ya, bukan kalau kita pula. Orang yang melakukan itu. Oke. Nah, haramnya transgender, Islam mengharamkan perbuatan menyerupai lain jenis. Transgender itu gaya perempuan tadi, baik dalam berbicara, berbusana maupun dalam berbuat, termasuk dalam aktivitas seksual. Terutama begini, kita punya anak laki, tapi minta beli rok, mau lebaran. Nah, nanti beli apa mau lebaran nih?
Nak belikan gamis warnanya, kau kan laki-laki. Dia menutup aurat katanya. Saya mau nutup aurat, tapi dia laki-laki. Mau pakai peci, enggak lama pakai kerudung lah. Nah, misalnya, termasuk bu, acting film yang bergaya perempuan itu haram. Itu namanya transgender. Walaupun dia acting, tapi kan followernya banyak. Jadi walaupun acting nggak boleh dalam Islam. Karena begitulah antisipasi. Karena kalau dibiarkan dalam Islam, walaupun acting itu bisa merembet kebenaran nanti. Jadi keterusan gitu. Islam mengharamkan perbuatan menyerupai lain jenis sesuai hadis Nabi SAW. Mengutuk laki-laki menyerupai wanita dan mengutuk wanita menyerupai laki-laki. Rasulullah SAW mengutuk laki-laki berperilaku menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki. Sabda Nabi SAW, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Usir. Kalau ada anak sudah diingatkan tidak mau, usir. Kalau tidak, kita nanggung dosanya. Dia sudah dewasa nih. Ada anak laki kita, anak perempuan kita tomboy, pakai levis, baju masuk ke dalam, terus keluar pakai topi, ya, kayak laki lah kacamata. Nah, tak boleh nak. Mama ini tak ngerti perkembangan zaman. Diingatkan berkali-kali tak ngerti, sudah dipanggil Ustaz menceramai dia, udah panggil semuanya tak ngerti. Maka hadis Nabi itu keluarkan dari rumah kalian. Itu dia hukuman itu. Untuk keluarga itu hukumannya. Terus firman Allah, sanksi transgender, sanksi untuk transgender jika sekedar berbicara atau berusaha menyerupai lawan jenis adalah diusir dari pemukiman atau perkampungan. Jika melakukan hubungan seksual sesama laki-laki jatuh hukuman homoseksual. Jika sesama wanita jatuh hukuman takzir ya. Jika dia dengan lain jenis jatuh hukum zina transgender. Jadi karena ada gaya perempuan suaranya kecuali udah di eh, suruh memang begitulah adanya itu beda lah kan. So kita tuh tes 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 katanya juga oh itu tidak bisa lagi berarti urat lehernya memang udah apa ya udah tak bisa dirubah. Terus jalannya kalau jalan bisa artinya gini Allah makanya di dalam Islam itu kan sebenarnya di zaman jahiliyah perkara ini tidak ada terjadi homoseksual atau apa. Kenapa? Dulu asal ada anak laki-laki lahir itu diumumkan di mana-mana, bangga orang. Bangga. Kenapa? Ya untuk benteng keluarga. Malah anak perempuan yang lahir dibunuh. Itu satu lambang. Nggak akan mungkin ada di masa itu orang mau gaya perempuan nanti mati dia dibunuh gitu. Di zaman jahiliyah. Termasuk Rasulullah itu dibawa ke Mekah di pasar Ukas diumumkan ini anak laki-laki lahir. Jadi di zaman jahiliyah tidak terjadi ini. Nah jadi untuk antisipasi ini maka semua kalau laki-laki semua aktivitas laki-laki itu suruh dia angkat air boleh. Pokoknya suruhlah yang sifat tolong angkat kayu itu. Kalau memang zaman dulu ada belah kayu kan, terus sudah ajari bela diri. Di SMP kita buat seperti itu. Dulu kan anak-anak kita waktu masa COVID, kan COVID 2 tahun, tapi tahun pertama itu 8 bulan saja kita di rumah, itu masuk. Anak-anak suka lagi. Maka diajari bela diri, karena energi mereka ini berlebih. Energinya berlebih. Maka harus salurkan bela diri. Dengan bela diri itu, maka muncul ke laki-laki itu. Suaranya kan dikeraskan. Jadi harus antisipasi. Kalau ada apa karena begini Bu, kita kan pasti itu anak kita. Misalnya ini laki-laki, suaranya misalnya kayak perempuan, pasti kalau seandainya ada aturan Islam sekarang, kita akan khawatir. Kenapa? Kita pasti akan berpisah dengan anak kita, akan usir kan?
Maka daripada diusir kita, nah jangan gaya perempuan, laki-laki gitu. Tapi karena sekarang tidak ada hukumnya, apalagi sempat dia buat apa namanya sebuah video diupload dan banyak penontonnya, ibunya senang. Berapa penghasilan bulan ini dari video? Kan udah belikanlah baju misalnya. Apalagi sudah kita hasil gawat. Tanpa dipandang itu salah atau benar. Karena yang penting duit masuk. Nah, itu bahayanya. Termasuk kan kalau dulu-dulu apa namanya orang suka ikut kompetisi dangdut, malah kalau tereliminasi orang tuanya sedih, nangis, lo kan? Padahal ketika dia membiarkan, dia sudah menjerumuskan anak dalam neraka. Nanti terus ada satu lagi tentang khunsa. Di dalam Islam ada yang disebut khunsa. Khunsa itu lahir punya dua kelamin. Dia punya kelamin laki-laki dan juga punya kelamin perempuan. Maka sebelum dia dewasa disebut khunsa muskil. Apa arti khunsa muskil itu? Jenis kelaminnya belum bisa ditentukan karena kecenderungannya belum nampak. Nanti dia akan dihukumi laki atau perempuan setelah dia dewasa. Balik, balik maksudnya. Maka setelah dia balik, itu akan terlihat mana alat kelaminnya yang cenderung. Mohon maaf misalnya eh, ketika dia mengatakan, "Mak, tadi aku mimpi basah." Oh, itu laki-laki. Maka sejak saat itu dia adalah laki-laki. Pas dewasa, haid. Mohon maaf, Mak. Kok aku berdarah misalnya nih? Mohon maaf nih. Oh, kamu perempuan tak berarti? Nah, sejak saat itu dia perempuan. Tidak kadang-kadang perempuan, kadang-kadang laki enggak. Islam itu satu jenis saja. Tidak bisa dia eh, ber, satu orang tuh berjenis ganda. Assalamualaikum. Ah, lagi mengisi kan? Ah, oh, aku kirim. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Oke. Nah, jadi Ibu Allah itu. Jadi Ibu pernah tahu ada kunsa miskin? Kunsa yang lahir dua jenis itu? Ada ya. Nah, dalam fikih kita fikih ada penjelasan itu. Saya udah pernah tahu juga. Tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu dipanjangkan lagi karena ringkas saja. Mukhannas ini ada dua golongan. Pertama yang memang asli demikian sejak ciptakan Allah, misalnya suaranya memang cempreng. Nah, tadi suaranya memang cempreng, kayak kadang dipukul. Udah kita bilang satu, satu, nah, gitu ya. Satu, satu, gitu. Tak bisa disetel pun apanya volumenya tetap begitu juga. Aduh, kan ini udah dari sononya. Ya. Kedua, yang tidak asli dari sononya, tapi sengaja menyerupai perempuan dalam hal cara berbicara atau berjalannya. Memang disetting sama dia. Maka ini kena usir tadi itu. Allah alam ya. Jadi Allah alam aja. Nah, jadi Allah Taala eh, makanya kita harus waspada terhadap lesbian terus gay ya, atau LGBT. Maka dalam Islam, walaupun ibu punya anak laki-laki lebih dari satu atau punya anak perempuan lebih dari satu, dalam Islam itu dilarang tidur satu selimut. Sesusah-susahnya kita, kadang-kadang, saat kami susah nih ya, pokoknya antisipasi. Bisa jadi kok berjarak dia tidur. Karena kalau ada, ya sekarang kan bisa dibuat ada tempat tidur bertingkat, satu di atas kakaknya, mungkin adik di bawah atau kakak di bawah dia di atas. Begitu juga anak laki tak boleh satu selimut atau tidur berdempet, buat jarak itu diatur. Maka dari beberapa daerah itu bahkan bukan hanya antisipasi LGBT-nya, termasuk juga dianggap sumbang. Saya dulu sekolahnya di daerah Mandailing sana.
Jadi karena kita dulu sekolah tidak hanya belajar di sekolah, saya hobi itu petualang, petualang itu masuk kampung kan. Jadi selama saya sekolah di sana hampir 70 kampung saya masuk. 7 tahun di sana berarti 1 tahun 10 kampung lah, kan. Dan sampai hari ini masih ada hubungan komunikasi. Itu kalau anak-anak yang sudah dewasa itu apa namanya orang tuanya membuatkan semacam pondok tapi bagus di depan rumah untuk siapa anak laki-laki tidur sana tidak boleh gabung di rumah sama anak perempuan dianggap sumbang dulu ya Allah alam sekarang karena memang di sana kan tanah itu cukup besar beda dengan baru kalau kita mau buat rumah di depan udah kena tanah orang kan itu kan itu mau di belakang kena tanah orang juga maka antisipasinya tempat tidurnya di jarak ini ya batas abang sini ya bang ini adik nih gitu ya ini kakak sini kak ini adik itu diantisipasi dari awal. Terus apa namanya? Setiap hari opini yang dibangun perempuan ini kakak kan perempuan nih bereskan rumahnya si piring nanti nanti Umi atau Mama tunjukkan cara masak. Oh itulah laki-laki angkat tolong angkat galon tuh gitu beli gas kan gitu akhirnya gas dia kan itu kira-kira antisipasi jangka pendeknya ibu untuk agar anak kita tidak terjerumus kepada perilaku LGBT. Barangkali ini penyampaian kita dalam diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Baik.